Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas konfigurasi elektron mekanika kuantum. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum ini, yang pertama, kalian bisa menentukan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Kemudian yang kedua, bisa menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, baiklah, kita mulai ya. Pertama, Ibu akan mulai dari sebuah kalimat untuk memotivasi kalian supaya selalu rajin belajar. Nah, di sini selalu optimis dalam belajar. Ketika menemui kesulitan, mulailah mencari referensi lain dan berdiskusi dengan yang lain. Karena semua yang terlahir dengan potensi yang sama, tergantung bagaimana kita mengolah potensi yang ada. So, mari kita mulai belajar, tapi jangan lupa untuk sehari-harinya biasakan membudayakan 3M ya, karena kita sedang berada di era pandemi COVID-19. Biasakan mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Selanjutnya, sebelum Ibu mulai pada pembahasan tentang konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, Ibu akan mengulas sedikit tentang teori atom mekanika kuantum. Nah, teori atom mekanika kuantum ini muncul dari pertanyaan tentang teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit tertentu yang dikenal sebagai gerakan yang stasioner. Oke, dari sinilah awal mula pertanyaan para ahli. Mengapa elektron dalam atom Bohr dibatasi untuk mengorbit di sekeliling inti pada jarak tertentu saja? Padahal kan elektron itu bisa saja bergerak tidak saja di sekeliling inti. Nah, selama beberapa dekade pertanyaan itu tidak terjawab. Baru pada tahun 1924 seorang fisikawan Prancis, Louis de Broglie, memberikan solusi untuk masalah ini. De Broglie memberikan alasan bila gelombang cahaya dapat berperilaku seperti aliran partikel atau foton, maka partikel seperti elektron dapat memiliki sifat seperti gelombang. Dari sinilah muncul sifat dualisme elektron, yaitu elektron dapat dipandang sebagai partikel dan juga dapat dipandang sebagai gelombang. Berikutnya, Erwin Schrödinger dan Heisenberg pada tahun 1926 dan 1927, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Kemudian lebih lanjut, Heisenberg ini mengemukakan pendapatnya tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Di sini ada inti atom, kemudian di sini dikelilingi oleh elektron-elektron.
Nah, daerah kebolehjadian next ya. Nah, dari teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom yang kita kenal sampai sekarang, yaitu model atom mekanika kuantum atau mekanika teori atom modern. Jadi ada beberapa inti dari teori atom ini, bahwa posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kemudian yang berikutnya adalah atom mempunyai kulit elektron. Nah, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron, dan setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron. Sehingga muncullah kesimpulan dari teori atom mekanika kuantum yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Hal inilah yang disebut sebagai konsep orbital. Kemudian yang kedua, dengan memadukan asap ketidakpastian dari Werner Heisenberg dan mekanika gelombang dari Louis de Broglie, Erwin Schrödinger merumuskan konsep orbital sebagai suatu ruang tempat peluang elektron dapat ditemukan. Nah, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Inilah nanti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bilangan kuantum. Bukan berarti karena teori atom mekanika kuantum itu adalah teori yang modern, tidak memiliki kelemahan. Jadi teori atom mekanika kuantum sama seperti teori-teori yang lainnya memiliki kelemahan. Kelemahannya yakni rumusan persamaan gelombang hanya diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Kemudian model atom mekanika kuantum sulit diterapkan untuk sistem yang makroskopis atau skala yang lebih besar, dengan kumpulan atom misalnya pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Sedangkan kelebihan dari teori atom mekanika kuantum yang kita tahu sampai sekarang itu, yang pertama dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron, kemudian dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit itu seperti apa, dapat mengukur perpindahan energi dan emisinya. Kemudian mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitalnya. Nah, bilangan kuantum tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa bilangan kuantum ini adalah hasil perhitungan persamaan Schrödinger dalam fungsi gelombang. Nah, bilangan kuantum adalah bilangan yang memiliki makna khusus. Maknanya di mana? Dalam menjelaskan keadaan sistem kuantum. Jadi bilangan-bilangan kuantum dapat memberikan deskripsi keadaan elektron di dalam atom. Misalnya kita itu kan punya alamat. Nah, elektron juga punya alamat yang dinyatakan dengan bilangan kuantum. Elektron itu berada di kulit yang mana? Elektron berada di kulit subkulit yang mana? Kemudian berada di kamar yang mana posisinya dia tidur itu. Nah, posisi tidurnya menghadap kemana itu digambarkan dengan bilangan kuantum spin. Jadi kata kuncinya bilangan kuantum ini sama seperti alamat elektron. Jadi oke, baiklah, kita masuk pada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini bisa disebut menunjukkan elektron, alamat elektron pada kulit. Jadi karena kulit itu menunjukkan tingkat energi, maka bilangan kuantum utama itu bisa dikatakan bahwa elektron berada pada tingkat energi tertentu. Nah, di sini dia akan mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi orbital.
Semakin besar nilai n, maka semakin besar ukuran orbital. Dan semakin tinggi tingkat energinya. Nilai n yang diperbolehkan untuk bilangan kuantum utama ini adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian misalnya untuk nomor kulit n sama dengan 1, kulitnya itu adalah kulit K, N sama dengan 2, kulit L, N sama dengan 3, kulit M, dan N sama dengan 4, kulitnya adalah N. Masing-masing kulit ini akan ditempati oleh elektron sebesar yang rumus menurut Born-Kemani itu 2N kuadrat. Kulit pertama 2, kulit ketiga 8, 3 18, kulit keempat 32. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut L itu menunjukkan elektron dalam subkulit yang mana. Jadi dia akan mendeskripsikan bentuk orbitalnya. Nah, nilai yang diperbolehkan untuk bilangan kuantum azimut ini adalah nilai dari 0 sampai dengan n-1. Misalnya, harga orbitalnya sama dengan 0, simbol orbitalnya adalah S. Jadi nama orbitalnya S itu adalah sak. Kalau harga orbitalnya 1, berarti simbol orbitalnya adalah P, prinsipal. Kemudian kalau harga orbitalnya 2, simbolnya adalah D, nama orbitalnya adalah difus. Kalau harga orbitalnya 3, berarti simbol orbitalnya F, nah nama orbitalnya adalah fundamental. Nah, itulah macam-macam harga orbital dan simbol orbital terkait dengan bilangan kuantum azimut. Berikutnya, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan posisi elektron di dalam orbitalnya atau mendeskripsikan orientasi orbital. Nah, nilai M ini, bilangan kuantum magnetik ini adalah plus minus L, yakni min L hingga plus L. Nah, misalnya di sini bisa kita lihat ya, untuk simbol S, harga L-nya itu sama dengan 0. Harga M-nya juga 0, karena nggak ada kan min 0 sampai dengan plus 0. Nah, jumlah orbitalnya berarti hanya 1. Sedangkan kalau P, harganya adalah M, berarti harga M-nya ini mulai dari min 1, bilangan magnetik, kuantum magnetik yang mungkin ada min 1, 0, dan plus 1. Sedangkan kalau yang 2 berarti bilangan kuantum magnetiknya adalah mulai dari min 2, kemudian min 1, 0, kemudian plus 1, dan plus 2. Jadi total kamar pada orbital D ini adalah sebanyak 5 orbital. Sedangkan pada orbital F ada harga L-nya itu adalah 3. Jadi harga M-nya mulai dari min 3, kemudian min 2, setelah itu min 1, 0, 1, 2, dan 3. Berarti jumlah orbitalnya adalah sebanyak 7. Nah, itulah yang berhubungan dengan bilangan kuantum magnetik. Selanjutnya adalah bilangan kuantum spin. Jadi dia ini mendeskripsikan arah. Oke. Selanjutnya bilangan kuantum spin. Jadi bilangan kuantum spin ini mendeskripsikan arah spin elektron, arah perputaran elektron di dalam orbitalnya tadi. Nah, nilai bilangan kuantum ini ada plus setengah, kemudian ada yang min setengah. Nah, plus setengah itu jika spinnya ke atas. Kemudian min setengah spinnya adalah ke bawah. Nah,
Kombinasi bilangan kuantum N, L, dan Ml yang mungkin pada 4 kulit elektron pertama bisa kita lihat di tabel berikut ya. Di sini N-nya 1, kulitnya L. Jadi kalau dia N-nya 1 berarti tadi L itu kan N-1, berarti 1 dikurang 1, nilai L yang mungkin hanya 0. L ini adalah bilangan kuantum azimut. Jadi bilangan kuantum azimut. Nah, kemudian kalau N itu adalah bilangan kuantum, ini menunjukkan kulit, ini adalah bilangan kuantum utama. Oke. Nah, sedangkan Ml ini adalah bilangan kuantum magnetik ya. Jadi bilangan kuantum magnetik. Oke. Jadi untuk subkulitnya S, jadi Ml-nya 0, jumlah subkulitnya 1, nah jumlah orbitalnya 1. Jumlah elektron berarti yang mungkin ada di sini adalah maksimalnya 2 elektron. Nah, kemudian pada kulit kedua di sini kulit K. Bilangan kuantum utamanya N-nya 2, berarti azimutnya boleh jadi di 0 dan 1. Subkulitnya adalah S dengan P. Berarti S ini 1, P itu min 1 sampai plus 1. Jadi total orbitalnya 4. Jumlah subkulitnya itu ada 1 di S dan 3 di P. Jadi PX, PY, dan PZ. Begitupun pada subkulit ketiga dan keempat. Pada subkulit ketiga, kulit M, L-nya itu ada mulai dari 0, 1, 2. Karena tadi L itu kan 0 sampai dengan N-1. Berarti bisa jadi di 0, bisa jadi di 1, dan bisa jadi di 2 elektronnya. Tadi subkulitnya adalah subkulit S, P, dan D. Total orbitalnya karena 1 di S, 3 di P, 5 di D, berarti jumlah orbitalnya itu sama dengan 9. Elektron yang harus maksimal yang boleh ada pada kulit ketiga ini hanya 18 elektron. Sedangkan pada kulit keempat di sini, kulit keempat itu berarti ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan ada subkulit F. Nah, di subkulit S1 orbitalnya di sini 3, di sini 5, yang ini 7. Berarti total orbitalnya adalah 16. Elektron maksimalnya adalah 32 elektron. Nah, sekarang yang wajib kita ketahui adalah bentuk orbital. Karena tadi kita berbicara tentang orbital S, P, dan D. Kita harus tahu bentuk orbital S itu seperti apa. Jadi semakin besar jumlah kulit, maka orbitalnya akan semakin besar. Di sini misalnya untuk orbital 1s, orbital 2s, dan orbital 3s. Semakin besar kulit, maka bentuk orbitalnya juga akan semakin besar. Orbital P. Orbital P ini adalah berbentuk seperti ini nih, balon yang terpilin dengan dua cuping. Kedua cuping terletak pada dua sisi inti atom. Di sini inti atom yang saling berseberangan. Inti atom terletak pada simpul orbital P, yakni di antara cuping. Nah, ini di antara cuping-cuping yang masing-masing memiliki identitas elektron yang tinggi. Nah, di sini antara dua cuping di sini yang masing-masing memiliki densitas elektron tinggi. Orbital P ini memiliki 3, ada PX, ada PY, dan ada PZ. Kalau PX berarti dia orbitalnya mengarah pada sumbu X. Kalau PY mengarah pada sumbu Y, PZ mengarah pada sumbu Z. Jadi coba kita gambar ulang ya. Di sini ada garis Z, kemudian ada garis X, ada garis Y. Misalkan ini ada Z,
X, kemudian Y, kalau PX berarti dia mengarah pada sumbu X. Nah, ini nih. Dua balonnya semuanya mengarah pada sumbu X. Kalau PY sama prosesnya. Jadi ada garis Z ya. Kemudian garis X dan garis Y. Jadi ini ada Z, kemudian X, Y. Kalau PY berarti dia mengarah pada sumbu Y, cuping-cupingnya seperti ini. Oke, jadi ini ya penggambarannya. Nah, kalau di sini PZ berarti dia mengarah pada sumbu Z. Jadi ini ada Z, kemudian Y, X, kemudian Y di sini. Nah, PZ berarti ini mengarah pada sumbu Z. Jadi seperti itu. Nah, kemudian orbital D. Orbital D ini ada dua nanti. Ada yang berorientasi pada sumbu, jadi dia pada sumbu ya. Pada sumbu, jadi berorientasi pada sumbu, ingat. Dan ada yang berada di antara sumbu. Jadi ada dua nanti penggambaran dari orbital D di sini di antara sumbu. Nah, L sama dengan 2. Orbital D memiliki jenis orbitalnya. Nah, di sini ada nanti yang berorientasi pada sumbu itu ada dua. Ada dx kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat. Sedangkan yang berada di antara sumbu itu ada 3. dxy, dxz, dan dyz. Jadi bisa kita gambar gampangnya seperti ini. Kita gambarkan ulang, misal ini ada garis X, kemudian di sini ada di sini Z ya, Z, kemudian ini X, kemudian yang ini adalah Y, maka dia berorientasi pada sumbu. Jadi orientasinya kalau dx kuadrat y kuadrat berarti dia berorientasi pada sumbu y. Nah, di sini dan berorientasi pada sumbu x. Nah, ke sini. Nah, sama kan? Ini dengan ini. Jadi ini maksudnya berorientasi pada sumbu X dan berorientasi pada sumbu Y. Namanya adalah dx kuadrat y kuadrat. Sedangkan kalau dz kuadrat ini adalah berorientasi pada seluruh sumbu dan berpusat pada sumbu Z ya. Di sini ada Z. Ini kan berorientasi pada seluruh sumbu nih. Ini ada X ya, ada Z, kemudian ada X, ada Y. Karena ini penjumlahan dari 1, 2, 3, 4 orbital ini, maka dia akan berorientasi pada seluruh sumbu dan satunya tepat di sumbu Z. Jadi seperti itu. Sedangkan yang berada di antara sumbu ini adalah dxy berarti berada di antara sumbu X dan Y. Coba kita gambarkan. Nah, sedangkan yang berorientasi di antara sumbu adalah dxy berarti berada di antara sumbu X dengan Y. Kita gambar ulang. Di sini Z, kemudian ini adalah X, garis berikutnya adalah garis Y. Nah, kalau dia dxy berarti berada di antara sumbu X dengan Y. Jadi di sini ini yang berada di antara sumbu X ke sini. Kemudian karena ini semuanya adalah garis Y, berarti di sininya lagi 1. Nah, berada di antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, satu lagi berada di mana? Di sini nih, di sini dengan di sini. Jadi tarik nih tepat di sumbu Z. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang dxz. dxz berarti dia berada di antara sumbu X dengan sumbu Z.
kita tarik garisnya, kita gambar ulang di sini ya. Ini Z, kemudian X, dan Y, maka DXZ berarti berada di antara sumbu X dan Z. Mana X dan Z? Di sini nih. Tuh, kita lihat, kita tarik cupingnya ke sini satu, kemudian di bawah lagi satu, karena di sini X, kemudian di sini Z. Satunya lagi kemana? Ini X dengan Z. Berarti pas di posisi sumbu Y. Jadi seperti itu. Sama kan antara ini dengan ini nih. Oke, ini. Jadi berada di antara sumbu X dengan Y. Nih. X dengan Y. DXZ ya, berada di antara sumbu X dengan sumbu Z. Oke, berikutnya DXZ. DYZ. Nah, DYZ ini berarti berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Coba kita gambar ulang. Z-nya ini adalah sumbu Y, sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, DYZ berarti dia berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Kita lihat, ada di antara sumbu Y dan Z yang ini nih. Ini, kemudian ke sini lagi. Kemudian YZ. Nih, Y kan. Kemudian di sini Z. Berarti Y dengan Z pasti dia X. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada orbital F, tapi nanti ini dipelajari pada tingkat yang lebih lanjut ya. Jadi orbital F itu ada 7 orbital. Ini gambarnya seperti ini. Nanti pembelajaran yang lebih tinggi akan kalian pelajari kenapa gambarnya bisa seperti ini. Oke. Baiklah, kita masuk pada inti materi kita, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Jadi aturan menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan orbital ini ada berdasarkan prinsip Aufbau, Hahn, dan asas larangan Pauli. Nah, kita lihat bagaimana sih konfigurasi elektron menurut Aufbau itu. Aufbau ini mengatakan bahwa elektron itu cenderung diisi mulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian baru diikuti dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu, baru diikuti ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pengisian elektronnya seperti ini. Mulai dari 1s dulu, kemudian ini 1s, berikutnya adalah 2s, 2p, baru ke 3s, kemudian 3p, 4s, 3d, baru ke 4p lagi, 5s, kemudian 4D, 5P, baru 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Nah, di sini pengisian elektron pada subkulitnya berarti kan tadi berdasarkan kenaikan tingkat energi. Nah, pengulangannya adalah, coba kita lihat, pengulangannya adalah mulai dari S dulu kan tadi, S. Nah, ini selalu seperti ini. S, kemudian SP, SP lagi, SDP, SDP, SFDP, SFDV. Ini trik termudah untuk mengerjakan soal konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau. Jadi ingatlah, SSS, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Gampang ingatnya. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Tuliskan angka 1 pada subkulit S yang pertama. Jadi di sini ditulis angka 1. Kemudian angka 2 pada subkulit berikutnya. Angka 3 pada subkulit S berikutnya. Angka 4, jadi ditulis berurutan. Setelah 4, 5. Kemudian 6, 6S, 7S. Kalau yang untuk P bagaimana?
Nah, angka 2 mulai dari 2 di sini nih. Beri angka 2 pada 2P. Selanjutnya di sini 3P. Yang di sini 4P. Nih 4P, kemudian 5P, 6P, 7P. Nah, selanjutnya untuk subkulit D. Subkulit D ini kan mulai kulit yang ketiga. Berarti kita tulis dari sini nih, 3. 3D, kemudian 4D, 5D, 6D. Jadi di sini tidak dituliskan 4D, tapi 3D. Karena tadi syaratnya harus mengisi dulu ke 4S baru ke 3D. Jadi ini tetap S, SP, SP ya. Kemudian ini SDP, yang ini SDP, yang ini SD, SFDP, yang ini juga SFDP. Nah, bagaimanakah menuliskan yang F-nya? F-nya itu kan mulai dari subkulit yang keempat. Berarti kita tulis di subkulit 6S ini ada bukan 6F di sini, tapi 4F. Ingat ya, karena F itu mulainya di kulit keempat. Baru ke 5F. Hasil akhirnya adalah, kalau kita melihat tingkat energinya, tingkat energi yang lebih rendah itu adalah 1S. Jadi isinya adalah dari 1S dulu, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Yang tadi untuk menghafal, memudahkan menghafal S, kemudian SP, kemudian di sini lagi ada S. Baiklah kita masuk ke contoh soal ya. Jadi misalnya ada contoh soal seperti ini. Ada CO27, tentukan konfigurasi elektronnya. Nah, kalau kita mengikuti aturan berarti harus mulai dari 1S2, kemudian baru ke 2S2, kemudian 2P, 6, jadi itu baru 10 ya, 6 tambah 2 itu 10, berarti sisa 17. Selanjutnya adalah 3S2, kemudian 3P6. Nah, setelah ke 3S tidak boleh 3D langsung, harus ke 4S2 ya. Kemudian ini sudah 20, berarti 27, karena di sini maunya 27 elektron, berarti 27 dikurangi dengan 2 sama dengan sisa dikurangi dengan 20 ya, sama dengan sisa 7 elektron. Nah, 7 elektron inilah baru nanti ke 3D7. Oke, seperti ini. Nah, kalau tadi trik cepatnya adalah tinggal kita tuliskan formulanya S, kemudian SP, kemudian lagi SP, kemudian D, SP, SDP ya, sorry, SDP. Kita hapus saja dulu. Kita hapus. Oke. Hapusnya mana nih? Ya ini. Nah, ini SDP. Nah, kita pasang aja jumlah elektronnya sampai jumlahnya 27 di atas kepala masing-masing sopir. Kita lihat orbitannya ini 2, ini 2, ini 6, maksimalnya kan 6 untuk P, ini 2, kemudian ini 6, ini baru 2, 2, 10, 18, ini 2, 20, sisanya 7 di sini. Nah, bagaimana memasukkan angka-angka ini tadi? Tadi kan aturannya masukkan 1 pada S, 2 ya, 3, kemudian 4. Selanjutnya untuk P, karena P dimulai dari subkulit kedua, 2 di sini, kemudian ini 2. Nah, untuk D, di sini karena D mulai subkulit ke-3, berarti ini adalah 3D. Oke, jadi seperti itu, ini dihapus.
Nah, jadi pengisiannya hanya sampai di sini saja. Kemudian untuk yang GE 32, kalau mau cepatnya adalah tulis lagi S, kemudian SP, kemudian SP lagi, kemudian SDP, SDP, SDP. Oke, kita sampai di situ saja. Kita pasang. Ini 1S2 ya, 2, kemudian 6, karena maksima P6, ingat S ini maksima 2 elektron. Ini 2, 6, itu baru 18, kemudian ini 20, kemudian 30, baru sisanya di P2. Oke. Jadi konfigurasinya adalah ini 1 ya, 2, ini 3, ini 4, ini 2, ini 2, ini 3. Kemudian di sini adalah 3. Kemudian ini 4 ya, sorry. Ini 1, 2, ini 3, ini 4. Oke, jadi konfigurasinya adalah ini. 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 4S2 ya, 4S2, 3D, 10. Oke, kita lanjut pada unsur Mg ya. Jadi bagaimanakah konfigurasi Mg setelah menjadi Mg2 positif? Jadi di sini Mg2 plus berarti kita konfigurasikan dalam keadaan netralnya dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, di manakah yang dikurangi elektronnya? Yaitu pada kulit terluar, pada 4S2-nya. Jadi di sini 4S2 dikurangi dengan 2 yang dilepaskan. Ini nih, kurang 2. Berarti konfigurasinya setelah dia menjadi Mg2 positif adalah 1S2, 2S2, 3P6, 3S2, 3P6. 4S0 harusnya, tapi tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang untuk Fe3 positif. Ini artinya dia melepaskan 3 elektron. Sama seperti yang di atas tadi, kita konfigurasikan dalam keadaan netralnya dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, setelah itu, di bagian manakah yang dilepaskan elektronnya? Yaitu pada kulit terluarnya. Jadi mulai dari 4S dulu, kalau habis di 4S baru kita lanjutkan pada 3D lagi. Sehingga yang dikurangi adalah 4S2 dikurang 2, masih ada sisa 1. Yang satunya dikurangi pada kulit 3D, 3D6 dikurang 1. Berarti konfigurasinya sekarang adalah setelah dia menjadi Fe3 positif, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 3D5. Nah, berikutnya pada oksigen. Tentukan konfigurasi oksigen pada saat dia menjadi oksigen 2-. Jadi, konfigurasikan dalam keadaan netralnya dulu, oksigen 8 elektron. Jadi di atas ini harus sejumlah 8 elektron. 1S2, 2S2, 2P4. Jadi totalnya 8. Nah, minus 2 artinya dia menarik sejumlah 2 elektron. Berarti ditambahkan 2 pada kulit yang keberapa? Pada kulit terluar. Jadi sekarang 1S2, 2S2, 2P4 ditambah 2, berarti 2P6. Oke, itulah contoh soal yang berhubungan dengan konfigurasi Aufbau. Selanjutnya,
Bagaimana sih cara menyingkat penulisan konfigurasi elektron? Jadi penyingkatan konfigurasi elektron itu didasarkan pada konfigurasi gas mulia, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Jadi kita harus hafalkan dulu unsur-unsur golongan 8A. Unsur golongan 8A itu helium nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, Rn 86 yang konfigurasinya adalah kalau helium 1s2, neon 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Nah, misalnya contoh Sr nomor atomnya 38. Bagaimanakah menyingkat konfigurasi Sr38? Kita lihat unsur gas mulia yang dekat dengan 36 nomor atomnya. Berarti yang dekat dengan 36 adalah maksudnya yang dekat dengan 38 ya. Jadi yang dekat dengan 38 ini adalah kripton. Kripton itu adalah 36. Jadi Kr dalam kurung dulu, karena Kr ini berada pada periode keempat. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, sisa elektron kita kurangi dulu. 38 dikurangi dengan 6. 38 kurang 36 kan sama dengan 2. Nah, sisa yang 2 elektron ini akan kita konfigurasikan pada kulit setelah kulit keempat. Setelah kulit keempat berarti ke kulit yang kelima. 5s2. Karena sisa elektronnya adalah sebanyak 2. Nah, misalnya ada stanum, ada timah nih yang jumlah elektronnya. Oke, lanjut kita pada stanum. Stanum jumlah elektronnya 50. Nah, di sini kita lihat gas mulia yang dekat dengan 50. Masih Kr ya. Kr 36. Jadi di sini kita tulis Kr dalam kurung. Sisanya berapa? 50 kurang 36. Berarti sisanya 14. 14 ini sama seperti cara yang di atas tadi, dikonfigurasikan pada kulit 5S. Kemudian setelah 5S kita harus naik lagi ke 4D. 5S2 36 tambah 2 38. Berarti 4D 10 40. Sisa yang berikutnya dikonfigurasikan ke 5P. Jadi di sini 36 ditambah 2 ditambah 40 38 berarti 48. 50 dikurang 48 sisanya adalah 2 elektron. Berarti 2 elektron itu ditempatkan pada 5P. Jadi sehingga penulisan konfigurasi untuk Sn ini kalau disingkat adalah Kr dalam kurung 5S2, 4D10, 5P2. Kemudian misalnya AS. AS 33. Nah, 33 ini dekat dengan siapa dalam gas mulianya? Dekat dengan AR, argon. Argon itu 18, jadi dalam kurung AR. Nah, sisa yang 33 kurang 18 ini ditempatkan ke kulit 4S dan kulit berikutnya 3D dan 4P. Jadi 4S2, 3D10, 18, 20, 30. Sisa 3-nya adalah ditempatkan ke kulit 3P3. Jadi seperti itu. Adalah cara menyingkat konfigurasi gas mulia. Selanjutnya, asas larangan Pauli bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi di sini misalnya ada S-nya ya, ada 2S2. Nah, di kulit L, ini pada subkulit L, N-nya 2. Kemudian L-nya, karena di sini subkulit S itu adalah 0, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 0.
Kemudian M-nya adalah orbitalnya hanya satu kamar. Posisi elektronnya, untuk elektron yang pertama dia menghadap ke atas. Jadi spinnya adalah spin yang bernilai plus setengah. Jadi kalau kita gambarkan modelnya seperti ini nih. Ini satu, ini elektron yang pertamanya, kemudian ini elektron yang kedua. Jadi karena di sini ada dua elektron. Dua ini menunjukkan bilangan kuantum utama atau jumlah kulitnya ya, kulit keberapa elektron itu berada. Kemudian S ini menunjukkan bilangan kuantum azimut, sedangkan orbitalnya itu ditentukan oleh bilangan kuantum azimutnya. M itu adalah plus minus dari L-nya. Nah, untuk elektron yang kedua, L-nya 0, M-nya 0, tapi posisinya kan tadi dia menghadap ke bawah, tidak lagi ke atas. Berarti sekarang S-nya adalah min setengah. Jadi inilah asas larangan Pauli. Tidak mungkin dua buah elektron itu memiliki keempat harga bilangan kuantum yang sama. Berikutnya adalah aturan Hahn. Nah, pada aturan Hahn ini, pengisian elektron dimulai dulu dari spin yang sejajar atau sama, baru berikutnya diikuti dengan spin yang berlawanan. Dengan kata lain, pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin yang sejajar lebih dahulu atau dilakukan dengan setengah penuh. Baru diikuti dengan spin yang berlawanan. Contoh, ada oksigen. Oksigen ini konfigurasinya habis ya waktu. Oke, kita akan menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam SPU, sistem periodik unsur. Bagaimana sih hubungannya? Kita lihat. Periode ditentukan oleh nomor kulit terluar atau yang terbesar, sedangkan golongan ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Bisa kita lihat tabel berikut. Ne1 berarti elektron valensinya kan nih yang ada di kepalanya ini 1. Berarti golongannya adalah 1A. Kenapa 1A? Golongan A kalau subkulitnya berakhir dengan subkulit S atau SP. Nah, kemudian periode ini ditentukan oleh nilai N-nya ini. Jika 1S1 berarti periodenya, N-nya kan sama dengan 1. Berarti periodenya sama dengan periode kedua. Selanjutnya, kalau misalnya 2S2. Nah, ini kan elektron valensinya 2, berarti golongannya adalah golongan 2A. Periodenya adalah ini, ditentukan oleh kulit terbesarnya. Kulit terbesarnya 2, berarti periodenya 2, dan seterusnya. Untuk yang S2, NP1 berarti 2 ditambah 1. Golongannya adalah 3. Periodenya adalah juga ditentukan oleh N ini. Misalnya 2S2 2P1 berarti golongannya adalah 1 tambah 2, 3, golongan 3A. Periodenya adalah periode kedua. Begitu juga selanjutnya sampai ke bawah. Nah, subkulit tadi untuk golongan A berarti subkulitnya adalah subkulit S dan subkulit SP. Ini misalnya golongan 1A, jadi S1 golongan 2A, S2, golongan 3A, S-nya 2, P-nya 1. Jadi totalnya adalah 3A. Jika berakhir dengan subkulit S atau SP, maka unsur tersebut digolongkan ke dalam golongan A. Jadi jika pengisian elektron terakhirnya berakhir dengan subkulit S dan D, SD, maka golongannya adalah golongan B.
Kemudian blok. Blok dalam sistem periodik unsur itu ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Ini adalah blok S ya. Pengisian elektron terakhir berada pada subkulit S. Kalau blok P, pengisian elektron terakhir pada subkulit P. Blok D, pengisian elektron terakhir pada subkulit D. Yang ini F, pengisian elektron terakhir pada subkulit F. Jadi ada 4 blok. Blok S, blok P, blok D, dan blok F. Kemudian, contoh soal. Tentukan periode dan golongan dari unsur berikut. Jadi kita konfigurasikan dulu. Cara pertamanya konfigurasikan dulu. Berarti konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P, 2P berapa? Ini 4. 8 kurang 4 sisa 4. Berarti 2P4. Nah, kita lihat konfigurasi elektron terakhirnya di sini. Ada pada 2S2, 2P2. Berarti elektron valensinya sama dengan berapa? Elektron valensinya adalah 2 plus 4. Sama dengan 6. Nah, berarti karena elektron valensi ini akan menunjukkan golongan, berarti golongannya di sini adalah golongan 6A. Nah, kemudian periode. Periode itu ditentukan oleh kulit yang terbesar. Kulit yang terbesarnya adalah kulit kedua, maka periodenya adalah periode kedua. Nah, begitu juga dengan skandium dengan cara yang sama. Konfigurasikan dulu 1S2, 2S2, 2P6, 3S. Ya, selanjutnya skandium dengan nomor atom 21 berarti jumlah elektronnya 21. Nah, ini bisa dikonfigurasikan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Oke. Jadi totalnya sekarang 10, 18 baru 20. Sisa 21 kurang 20, sisa 1 elektron dikonfigurasikan pada kulit 3D1. Nah, di sini berakhirnya elektron pada kulit 4S2 3D1. Berarti bisa disimpulkan ini adalah golongan B. B berapa? Jadi tinggal dijumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3B. Periode keberapa? Jadi periode ditentukan oleh kulit yang terbesar. Kulit terbesarnya adalah kulit keempat, berarti periodenya adalah periode keempat. Nah, itulah contoh menentukan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi Aufbau. Kesimpulannya adalah jika pengisian elektron terakhir pada orbital S yang jumlah elektron valensinya 1, maka golongan 1A, jumlah elektron valensinya 2, maka golongannya 2A. Nah, jika pengisian elektron terakhir pada subkulit P, jumlah elektronnya adalah 3, 2 pada P, 1 pada S, maka disebut sebagai golongan 3A. Kalau 2P, 2S, golongan 4A. Dan seterusnya sampai kepada golongan 8A. 8A itu adalah P6S2. Selanjutnya, orbital pengisian elektron terakhir pada orbital D, maka golongannya adalah golongan B. Di sini untuk jumlah elektron 1 sampai 5, periodenya berarti 3B sampai dengan 7B. Nah, orbital
pengisian elektron pada orbital D untuk jumlah elektron 6 sampai dengan 8, dia berada pada golongan 8B. Sedangkan jika pengisian orbitalnya pada subkulit F, maka dia digolongkan ke dalam golongan lantanida atau actinida. Nah, inilah tabel sistem periodik unsur yang terdiri dari 7 periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah dengan golongan lantanida dan actinida, golongannya ada 8 golongan B dan 8 golongan A. Jadi ini ada contoh-contoh soal, silahkan dipelajari lagi ya. Untuk aluminium 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, kulit terluarnya berarti kulit ketiga, terletak pada periode ketiga, golongannya adalah golongan 3A. Untuk Fe, Ar 4S2, 3D6, berarti dia berada pada periode dan golongan periode keempat, golongan 8A. Jadi diagram orbitalnya diisi seperti ini, 4S, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke ya, demikianlah pembahasan kita tentang konfigurasi elektron. Silakan dipelajari lagi untuk soal-soal berikutnya. Ini sudah ada contoh soal, kemudian tugasnya juga dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan salam.